Itu sudah yang paling top buat kamu jadikan contoh ya beliau. Bukan yang lain, bukan yang lain. Sekarang saya mau nanya, pengen sukses atau gagal? Pengen sukses atau gagal? Jawab dengan jujur. Tolok ukur barometer kesuksesan menurutmu apa? Sampai di sini pasti puyeng semua orang. Ya kalau duitnya banyak, Beb, sukses. Ya kalau suaminya ganteng, Beb, sukses. Kalau istrinya cantik, sukses. Kalau anaknya banyak, sukses. Kalau dia bisa jadi presiden, sukses. Dia bisa jadi jenderal, sukses. Buat yang namanya polisi, buat yang namanya TNI, bisa jadi jenderal, sukses. Buat namanya pejabat, jadi presiden, sukses. Sukses itu pokoknya punya. Punya yang lebih dari orang lain dalam materi sukses. Masya Allah. Sa'no. Pemahaman gagal. Pemahaman gagal. Ini pemahaman kufar. Pemahaman orang-orang yang gak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Pemahaman Nabi Muhammad SAW. Sukses adalah jika kamu punya 2 kalimat syahadat. Kamu sukses. Selesai. Saya nanya, punya 2 kalimat syahadat enggak? Punya. Berarti kamu sukses enggak? Sukses. Yang enggak punya 2 kalimat syahadat, menurut Allah, menurut Nabi Muhammad SAW, gagal. Kok pandangannya seperti orang enggak sukses, kenapa? Kamu sudah sukses. Cuman tingkatan sukses itu bertingkat-tingkat. Yang kedua, sukses gak kenal yang namanya duit. Nah kalau sukses diukur duit, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala yang dapat salam langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika meninggal gak punya duit. Bahkan 3 tahun makannya rumput, 3 tahun makannya rumput, duitnya habis. Akhir umurnya miskin semiskin-miskinnya. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala, wanita yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sukses ukurannya bukan duit. Tapi sukses adalah kenal Allah. Kenal Allah. Kamu kaya, kenal Allah, sukses. Kamu miskin, kenal Allah, sukses. Yang repot, udah miskin gak kenal Allah. Mu'adzab ini. Itu namanya gagal kuadrat. Miskin, gak kenal Allah. Kaya, kenal Allah, sukses double. Udah kaya, kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya kalau orang sukses adalah orang yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita kenal Allah plus. Kenapa? Kita kenal Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Yang lain kenal Allah lewat Nabi Musa, lewat Nabi Isa, lewat Nabi Nuh, lewat Nabi Ibrahim, lewat nabi-nabi yang lain. Kita lewat Nabi yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya selanjutnya, ibu-ibu, Bu, jadi ibu kalau punya suami, suaminya miskin, tapi rajin baca maulid, sukses atau gagal, Bu? Gagal. Tuh. Cara pandang ibu-ibu salah. Walaupun suamimu miskin, gak punya duit, tapi dia rajin ikut maulid, berarti kamu sukses. Punya suami yang baik. Punya suami yang baik. Bukan ukurannya duit, bukan harta. Tapi kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, mulai naik dikit. Mulai naik sedikit. Sekarang saya mau nanya, tapi tolong dijawab jujur. Boleh? Dalam kehidupan hari-hari, tiap hari, mana yang lebih sering Anda rasakan? Sukses atau gagal? Gagal. Langsung ukurannya duit lagi, betul kan ya? Betul kan? Jadi yang kamu jadikan tolak ukur itu bukan Rasulullah. Yang kamu jadikan tolak ukur itu nggak jelas ini. Bukan ajarannya Allah, bukan ajarannya Rasulullah, bukan ajarannya Anbiya wal Mursalin, ajarannya setan. Tolak ukur adalah duit, harta, pangkat, jabatan, kekayaan. Na'udzubillah min dzalik. Seharusnya tadi kalian menjawab, alhamdulillah Beb tiap hari sukses. Sholat 5 waktu, malam Jumat maulid,
Satu hari sholawat 50.000 kali. Masya Allah. Ya kan cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin 50.000 kali gitu kan ya. Oh ini namanya pokil bahasa Jawanya ya. Curang ini ya curang. Tapi niatnya kuat. Kuat, semangatnya tinggi. Saya alhamdulillah tiap hari itu ibadah. Walaupun gak punya duit, sukses. Mana yang jawab seperti itu? Tadi langsung kepalanya mengatakan gagal. Gara-gara apa? Hutang gak kebayar. Duit gak punya. Betul? Terus ya susah gak berhenti-berhenti. Musibah silih berganti. Berganti. Yang dirasakan seperti itu. Seperti itu. Tapi punya 2 kalimat syahadat tadi yang nilainya gak terukur, gak kerasa. Punya sehat yang nilainya nggak terukur, nggak terasa. Nggak terasa. Kenapa? Hatinya nggak kenal Allah. Kalau hatinya kenal Allah, walaupun nggak punya kertas, nggak punya angka, nggak punya duit, dia akan berkata, mata saya ini mau dibeli berapa? Nggak saya kasihkan. Mahal ini. Orang yang matanya sakit, dia akan rela mengeluarkan duit berapapun agar matanya bisa melihat kalau dia punya duit. Orang yang kakinya sakit gak bisa jalan, kalau dia punya harta sebanyak apapun, dia akan habiskan hartanya agar bisa jalan. Orang yang kenal Allah melihat dirinya full ni'mah. Makanya gak ada kata kecuali bahagia. Alhamdulillah. Jelas?